Shalom, selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam 1 Samuel 17, ayat 45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudaraku yang Tuhan kasihi, di dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami tantangan atau problema kehidupan kita. Kadang-kadang posisi kita seringkali disudutkan atau terintimidasi oleh masalah tersebut, padahal apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Tuhan ingin agar kita tidak menjadi takut dan lari, tetapi Tuhan inginkan kita hadapi masalah tersebut. Memang lebih mudah mengatakan daripada bertindak, namun kita harus bisa menjadi seperti Daud. Ia berani menghadapi Goliat yang tinggi besar dan ia tidak lari. Ada 3 hal yang harus kita siapkan apabila menghadapi masalah kehidupan. Yang pertama, miliki rohani yang terus terjaga, kuat dan terlatih. Kemenangan seseorang dimulai dengan mental terlebih dahulu. Seorang atlet ketika menghadapi lawan yang terkenal tangguh, ada beberapa yang drop terlebih dahulu, sehingga kemenangan sulit diraih. Peraih emas Olimpiade, Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir berkata, hanya mental yang terlatihlah yang akan menjadi juara. Sehebat apapun teknik yang kita miliki, akan kalah ketika kita tidak memiliki mental yang kuat dan terlatih. Daud memiliki mental terlatih berdasarkan pengalamannya ketika ia melawan singa dan beruang yang ingin menerkam domba-dombanya. Ini membuktikan bahwa Daud bukan tiba-tiba hebat, di samping ia mengandalkan Tuhan, ternyata ia juga sudah terlatih melawan binatang buas, sehingga ini yang membuat mental Daud terlatih dan tidak gentar dalam menghadapi Goliat. Saudaraku, kerohanian seseorang tidak kelihatan ketika ia dalam keadaan yang nyaman. Sehat atau tidaknya kerohanian seseorang akan terlihat ketika kita menghadapi masalah. Respon yang kita keluarkan menunjukkan kualitas rohani kita. Apakah kita memiliki rohani yang terlatih atau tidak? Saudaraku, ibadah adalah salah satu cara melatih rohani kita. Ketika kita hendak pergi ibadah, ada saja halangan yang menghampiri kita, entah itu hujan, toko yang ramai, dan lain-lain. Itu adalah berlatih ketaatan dan kesabaran. Ada yang berkata, "Saya ingin jadi seperti Yesus." Bagaimana caranya? Apakah kita ingin jadi seperti Yesus dalam sekejap? Tidak bisa. Itu adalah proses yang panjang. Kita harus praktekkan nilai-nilai kerohanian yang terlatih dalam hidup kita. Bukan hanya 1-2 hari, 1-2 bulan bahkan tahun, tapi seumur hidup kita. Yang kedua, milikilah sikap seturut jalan dan hukum Tuhan. Hidup yang kita jalani
harus seturut dengan jalan dan hukum-hukum Tuhan, karena seringkali banyak orang mengaku percaya sering menggunakan nama Tuhan dalam setiap sikap, namun dalam kehidupan tidak ada teladan dalam hidup mereka. Mereka seringkali menggunakan mantra, paranormal, dukun, dan lain-lain. Padahal jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Yang ketiga, milikilah naungan yang benar. Banyak kekalahan hari-hari ini dimiliki oleh orang-orang percaya, dan faktanya banyak juga di antara mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan tidak meminta campur tangan Tuhan. Kita harus berada dalam naungan Tuhan ketika kita menghadapi masalah, semua harus atas seizin Allah dan pemimpin kita. Banyak anak-anak muda jatuh dalam narkoba, seks bebas, pergaulan yang tidak benar, itu semua karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita rela hidup kita terbawa arus iblis, sehingga kita hidup dalam ketidakbenaran. Sebelum kita menghadapi dan menjalani aktivitas kita, hendaknya kita berdoa meminta naungan Tuhan, agar di mana kita berada, kemenangan berpihak pada kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita menghadapi dan menjalani aktivitas kita, hendaknya kita berdoa meminta naungan Tuhan, agar di mana kita berada, kemenangan berpihak pada kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada malam hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.